Hai sobat sekalian, bagaimana kabarnya? Sebuah film bergenre science fiction berjudul Jang-E tahun 2024 akan menceritakan tentang kecanggihan AI di masa depan yang menurut saya pribadi sangat overpower karena dapat menyalin kesadaran manusia secara utuh ke dalam bentuk sebuah program yang kemudian akan dijadikan robot canggih. Waduh, penasaran kan? Oke, daripada berlama-lama di intro karena berpotensi semakin membuat penasaran saja, alangkah baiknya jika segera menyiapkan segelas kopi dan cemilannya, siapkan posisi SPW mungkin, dan selamat menyaksikan. Cerita diawali dengan sebuah narasi yang berbunyi jika di masa depan, lebih tepatnya tahun 2135, umat manusia memutuskan untuk pindah keluar angkasa setelah mengetahui permukaan laut meninggi akibat perubahan iklim. Berhasil membangun penampungan di antara orbit bumi dan bulan, umat manusia lalu secara bertahap dipindahkan ke lebih dari 80 penampungan selama beberapa dekade untuk menetap hingga pada suatu ketika penampungan nomor 8, 12, dan 13 mendeklarasikan diri menjadi sebuah republik bernama Republik Andrian dan dengan keji menyerang bumi serta penampungan-penampungan lainnya. 내전을 일으키며 지구를 위협하고 과의 전쟁이 40년간 이어지고 있습니다. Dia bernama Kapten Yeon Junyi atau kita sebut saya Junyi, seorang pejuang yang berasal dari bumi. Saat ini ia tengah dalam sebuah misi penting, yaitu meledakkan pipa bahan bakar shelter B-12 milik Republik Andrian, di mana usahanya tersebut cukup sulit karena harus berhadapan dengan beberapa prajurit robot bersenjata lengkap serta sebuah robot berbentuk anjing yang cukup sulit untuk ditaklukkan. Sempat dikira akan menang, Yunji tengah bersiap dalam posisi menyerang, akan tetapi dan inilah dia, Jang-E. Dan cerita akan berfokus ke seorang wanita bernama Yeon Sen Hyun atau biar lebih mudah kita panggil saja Susi. Beliau ini merupakan seorang ketua dari sebuah proyek bernama Jang-E, proyek yang mengembangkan tentang robot kecerdasan buatan. Sementara untuk adegan yang kita saksikan barusan merupakan simulasi yang memvisualisasikan tentang misi terakhir Yunji sesaat sebelum kematiannya dalam rangka untuk diteliti perihal pemetaan otaknya pada saat itu. Lantas, mengapa harus Yunji dan nggak orang lain? Nah, alasannya ternyata Yunji ini merupakan sosok prajurit legendaris kebanggaan Korea yang telah sukses menyelesaikan banyak sekali misi, sekaligus telah menorehkan berbagai prestasi luar biasa dalam hal pertempuran. Sayangnya dalam misi terakhir, Yunji gagal dan berakhir dengan kondisi koma atau mati suri. Atas asas keridoan dari pihak keluarga, perusahaan Kronoid lalu mengambil data dan membuat refleksi dari otaknya untuk dikembangkan menjadi kecerdasan buatan yang nantinya akan dijadikan sebuah komando tempur tercanggih dengan dilengkapi semua keahlian taktis tempur serta loyalitas dan tekad luar biasa yang ia miliki. 인공지능을 개발하고 있습니다. 마지막 작전을 바탕으로 복제된 뇌 데이터에서 Yang menariknya, Susi ternyata tak lain adalah anak kandung dari Yunji, atau dari sini ke depan kita sebut saja Jang-E, ya biar enak kan udah jadi robot. Hehehe. Hal tersebut terungkap saat Susi dan kawan-kawan mencoba mempresentasikan tentang detail proyek tersebut di depan para petinggi sekutu bumi yang tengah berada di hadapan mereka. 그 로봇은 탈출 성공했어요. Karena replika Jang-E berkali-kali gagal di setiap simulasi dan selalu terbunuh di situasi yang itu-itu aja, para petinggi pun mulai mempertanyakan tentang kejelasan proyek ini yang sepertinya hanya membuang-buang waktu saja, apalagi dalam kondisi krisis seperti ini ya kan?
Akan tetapi, berkat tekad dan keyakinan kuat dari Susi, para petinggi pun pada akhirnya kembali memberikan kesempatan sekali lagi kepada mereka. Namun dengan satu syarat, robot Jang E harus segera lulus dari semua tes di simulasi ini. Atau jika tidak, ya mungkin akan segera ditutup proyeknya. Alhasil, sesuai dengan prosedur, Susi pun mulai melakukan tahap wawancara untuk mengetahui analisis pemetaan otak Jang E pasca simulasi terakhir yang dilakukan, atau untuk mencari tahu letak kegagalannya di mana gitu. Yang mana kondisi menjadi sedikit tak kondusif ketika Jang E mulai meronta-ronta saat melihat anggota tubuhnya menjadi seperti itu, seolah-olah belum sadar apa yang telah menimpanya. 면담 끝. 17호 폐기. Seusai membereskan wadah nomor 7, seorang rekan bernama Yudi pun mengungkapkan rasa kekagumannya terhadap mendiang Jang E semasa hidupnya dulu yang dianggap sebagai sosok pahlawan idola semua orang. Di mana hal tersebut kemudian membuat Susi mau sedikit bercerita tentang masa lalunya. Nah, dapat ilmu baru nih kalau sewaktu-waktu mau ngepoin masa lalu si doi. Kala itu, Susi didiagnosis menderita tumor paru-paru stadium akhir yang diharuskan untuk dioperasi secepatnya. Nah, karena jalan satu-satunya mendapatkan uang banyak dengan cara cepat adalah menjadi tentara bayaran, sang bunda pun mau tak mau harus ikut bergabung dan ikut berperang. Susi yang sadar akan hal tersebut pun merasa kasihan dan timbul beberapa pertanyaan di benaknya. Apakah sang bunda akan membencinya karena harus terus-terusan berperang demi kesembuhannya dan tidak bisa menikmati hidup? Ya minimal nyantai-nyantai atau berlibur dikit lah dari pekerjaannya tersebut. Yudi yang mendengar cerita tersebut pun lantas menyarankan Susi untuk bertanya langsung kepada robot replika ibunya. Ya barangkali Susi mendapatkan jawaban atas semua pertanyaan-pertanyaannya selama ini. 그래. Singkat cerita, karena ada tes etik yang harus diikuti, Susi pun menuju ke RS yang dimaksud sekaligus memeriksakan kondisi kesehatannya. Dan ya, dikira sudah full sembuh 100%, faktanya sel kanker Susi dahulu telah menyebar ke beberapa organ lainnya yang bahkan tindakan operasi pun sudah mustahil untuk dilakukan. Ya, kalau tahu gini kan buat apa bundanya Susi mati-matian cari uang buat operasi? Hede. Si dokter pun menyarankan Susi untuk segera melakukan tindakan replikasi otak dan beralih ke tubuh prostetis saja, mengingat waktu yang ia miliki ya mungkin paling lama hanya 3 bulan saja dan secara hukum pun telah dijamin kesetaraan hak bagi mereka. Namun tetap dengan prinsip ada harga, ada keistimewaan. Waduh, biji mana maksudnya itu? Ada 3 tipe dari replikasi itu sendiri. Tipe pertama atau tipe A memungkinkan seseorang untuk beralih ke tubuh protesis dengan biaya yang sangat tinggi namun mendapatkan hak asasi yang sama seperti manusia konvensional pada umumnya. Yang kedua, tipe B masih mendapatkan hak asasi dalam pernikahan, kebebasan bertindak, dan adopsi anak. Namun yang membedakan bagi tipe B ini, pemerintah akan menggunakan data yang ada di dalam otaknya untuk kepentingan negara. Pilihan terakhir yaitu tipe C, di mana tipe ini ya kayaknya si objek lebih tidak diperlakukan seperti manusia karena seluruh data otaknya akan diberikan kepada perusahaan atau si pembeli data. Akan ada banyak cloning yang dibuat berdasarkan data itu dan orang lain pun akan sulit mengenali yang aslinya. Namun keuntungannya tipe C ini tidak membutuhkan biaya sama sekali dan justru akan mendapatkan santunan. Ya kayak kasus si Yunji inilah kira-kira, karena nggak punya uang sang bunda pun dipergunakan untuk keperluan penelitian. 고민해 보겠습니다. Oke lanjut. Di hari berikutnya tes simulasi pun terlihat tengah dipersiapkan, namun berbeda dari simulasi sebelumnya, seorang pria yang kita sebut saja Ronald ini pun merequest untuk menembak kaki si robot tersebut karena baginya penelitian ini berjalan lambat karena gitu-gitu aja simulasinya dan biar lebih bervariasi aja. Oh iya, bagi yang belum tahu, si Ronald ini adalah penanggung jawab atas proyek ini. Oke, lanjut.
Dalam kondisi menahan rasa sakit di kaki, Jong-e pun masih memberikan perlawanan ya bisa dibilang cukup epik lah. Hingga pada suatu momen ketika mulai terpojok, reaksi otak Jong-e menunjukkan hasrat bertempur yang mulai menurun diiringi dengan rasa nyeri yang semakin meningkat. Dan ya, muncullah sebuah area aneh atau reaksi yang belum teridentifikasi. Kita sebut saja area kuning biar mudah diingat. Entah area apakah itu, yang pastinya hal tersebut membuat Jang-e kembali bangkit sebelum akhirnya tertembak tepat di bagian kepalanya. Singkat cerita, di keesokan harinya, Suzy, Ronald, dan kawan-kawan pun pergi ke kantor pusat Kronoid guna melaporkan hasil penelitian yang akhir-akhir ini mereka lakukan untuk kemudian akan dipresentasikan kepada Presidir. Namun dengan 1-2 alasan, pemimpin tertinggi tersebut justru berhalangan hadir dan hanya diwakilkan oleh salah satu cabang departemen saja. 대신 듣고 전달해달라고 하셔서요. 새로 부임한 이세연 상무입니다. Seusai dengan presentasi, mereka semua terlihat tertunduk lesu dengan hasil yang didapatkan, tak terkecuali dengan si Ronald. Bagaimana tidak, laboratorium mereka harus membatasi pengembangan senjata, padahal menurut Ronald sendiri, Presidirlah yang sangat menginginkan kecerdasan tempur buatannya dapat berjalan dengan sukses. Nah, ini kok mendadak minta dibatasi? Kan aneh. Di keesokan harinya, salah satu staf pun mengabarkan bahwa sang Presidir telah tiba dan ya, Ronald mendadak terdiam membeku yang ternyata Ronald adalah salah satu robot kecerdasan buatan, sementara si kakek tua bangka ini adalah Presidir itu sendiri, sekaligus seseorang yang telah merawat Suzy selama ini, atau bisa dibilang hubungan mereka cukup dekat lah. Dan pertemuan ini sebenarnya untuk berbicara dengan Suzy itu sendiri. Pada intinya dari pembicaraan mereka, Presidir meminta Suzy untuk melupakan tentang kecerdasan buatan dalam hal untuk bertempur. Pasalnya, perang antara Republik Andrian dengan Sekutu Bumi pun akan segera berakhir. Hal tersebut ditandai dengan nota kesepakatan damai antara Sekutu Bumi dan Republik Andrian yang akan segera terrealisasi. Si Presidir berniat akan mengembangkan kecerdasan buatan ke sektor yang lebih menguntungkan ke depannya, semisalnya untuk produksi rumah tangga, pelayanan, produksi, perkebunan, dan untuk jadi istri, mungkin. Oh ya, untuk sekedar info, Ronald ternyata mempunyai cerita tersendiri. Dulunya Presidir ini begitu termotivasi dengan proyek replikasi otak. Ia bahkan memiliki ide untuk mereplikasi otaknya sendiri sehingga terciptalah robot Ronald ini. Dengan kata lain, Ronald ini adalah gambaran dari Presidir itu sendiri. Dengan harapan setelah semuanya terwujud, dia bisa berpindah ke dalam bentuk AI dan memperoleh hidup abadi. Yang ternyata si Ronald ini justru jauh dari harapannya. 아니거든. 나라는 생각이 안 들어. Oke, selesai dengan si Ronald, Suzy yang masih ingin melanjutkan proyek ibunya tersebut pun meminta untuk setidaknya diberi waktu sampai ia benar-benar menyelesaikan proyek ini. Namun kembali, ia justru harus menelan pil pahit ketika Presidir malah meminta langsung untuk segera mengakhiri obsesinya tersebut. Ya, meskipun sangat mengecewakan, Suzy lantas segera meninggalkan ruangan setelah Presidir memintanya. Tak hanya Suzy, Ronald yang juga syok mendengar berita barusan pun lantas melampiaskan kekesalannya ke semua kru yang memang di hari itu menjadi hari terakhir penelitian mereka. Pasalnya sampai di titik ini pun, Jang-e masih saja gagal di adegan yang itu-itu saja. Mana nggak kesal coba? Baru saja tahu bahwa dirinya adalah robot, mana akan dimusnahkan pula setelah proyek ini ditutup. Singkat cerita, Ronald pun berusaha menemukan kembali area kuning sampai-sampai ia pun meminta untuk memotong lengan Jang-e, berharap dengan rasa sakit yang ia derita, area kuning di otaknya pun akan muncul kembali. 그 부분은 지금 반응 없어. Suzy yang melihat sosok sang bunda dibegituin pun, ya jadi nggak tega dong, sehingga ia pun menolak ketika diminta untuk menghidupkan robot itu kembali, yang membuat Ronald yang tadinya ngamuk makin tambah ngamuk lagi. 빨리 작동시켜.
Beruntung di saat suasana mulai memanas, seorang staf pun datang memberitahukan bahwa Presdir telah datang dan ingin bertemu dengan Ronald. Sambil marah-marah, ia pun pergi dari sana, sementara Susi memanfaatkan momen tersebut dengan meminta staf untuk mengirimkan backup seluruh file data mengenai proyek ini kepada dirinya. Merasa ada salah satu staf yang belum mengirimkan file yang diminta, Susi pun mencoba memeriksanya secara langsung ke ruangan kerja pribadinya, semacam kamar tapi ada ruangan kerjanya gitu. Dan ya, betapa terkejutnya dia tak kala melihat robot replika sang bunda justru dijadikan bahan pemuas nafsu birahi oleh si Yudi ini, sehingga Susi yang melihatnya pun segera mengambil selimut untuk menutupi tubuh robot tersebut. Wanjir, robot secanggih ini dijadikan toy sex coy. Gile. Tak terima dengan hal tersebut, Susi lantas mencekik leher si Yudi hingga baru terungkaplah fakta bahwa figur sang bunda nyatanya tengah dikembangkan oleh kantor pusat untuk dijadikan berbagai produk baru, termasuk dijadikan boneka pemuas nafsu, yang karena dengan kepopulerannya, bisnis ini dianggap bisa mendatangkan keuntungan besar bagi perusahaan. Dan yang menariknya, bahkan pihak keluarga pun tak bisa mencegahnya karena ya begitulah tipe C ini. Gile, kejam bener kan tipe C ini. Bagi yang lupa, keluarga Susi dulunya memilih tipe C untuk proyek ini. Oke, clear ya? Lanjut. Dalam keadaan campur aduk, Susi pun kembali ke dalam lab di mana ia pun lalu dikejutkan dengan kehadiran Ronald di sana. Ronald pun berkata bahwa kantor pusat memperbolehkan mereka untuk melakukan simulasi besok untuk terakhir kali sebelum pada akhirnya proyek ini benar-benar ditutup selamanya. Ronald pun begitu menyesalkan kenapa proyek kecerdasan buatan tempur ini harus berakhir tragis seperti ini dan justru akan dialihkan ke proyek kecerdasan buatan untuk rumahan. Singkat cerita, Susi pun melakukan tahap wawancara dan mulai berbincang-bincang dengan Jang E, di mana Susi pun kemudian memberitahukan kondisi Jang E yang sebenarnya. 제 말 잘 들으세요. 간신히 당신을 구해. 몸에 아무 감각이 없어. 그래서 지금 내 상태가 어떤 건가요? 당신은 곧 죽을 겁니다. Saat hendak benar-benar mengakhiri kesadaran Jang E, mendadak area kuning yang mereka tunggu-tunggu muncul di area otak robot tersebut. Jang E secara tiba-tiba menanyakan perihal apakah operasi putrinya hari ini berjalan dengan lancar. Yang sontak saja hal tersebut menimbulkan momen haru di antara keduanya, diiringi area kuning yang juga semakin meningkat. 잘 됐어요. 다행이다. Jang E kemudian mulai bercerita jika hari ini sebelum anaknya dioperasi, gadis kecil itu memberikannya sebuah boneka kecil yang manis. Anak itu juga berpesan agar dia tidak menghilangkan boneka tersebut. Namun di tengah pertempuran, boneka itu hilang entah kemana sehingga hal tersebut membuat suasana hatinya gundah gulana sepanjang hari. Tak kuat mendengarkan apa yang dikatakan Jang E, Susi pun segera mematikan robot tersebut dan menangis sejadi-jadinya. Oke, sampai di sini clear ya apa yang menjadi penyebab Jang E tewas sekaligus alasan mengapa Jang E selalu gagal di adegan-adegan itu saja saat menjalani simulasi. Oke, lanjut. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Saat simulasi terakhir akan dilaksanakan, seperti biasa, replika robot Jang E tengah dipersiapkan dan diantar oleh dua staf menuju ruang simulasi. Di sana, sembari mengaktifkan robot Jang E, Susi segera menghapus area kuning yang memang sebenarnya merupakan perwujudan dari memori tentang kehidupan mereka semasa dulu sembari membisikkan sesuatu di telinga robot tersebut. Ronald pun lalu muncul menghadiri simulasi yang terakhir ini tanpa ada sedikit pun semangat yang terpancar di wajah masamnya. Tes pun kemudian dimulai dengan adegan-adegan yang ya tak jauh seperti biasa, tertembak sana-sini, jotos sana-sini, dan berakhir tertembak. Hingga pada akhirnya, Ronald yang sudah pasrah dengan semua ini pun sepertinya merasakan ada kejanggalan dalam adegan barusan. Nah, sebenarnya sampai di sini saya sendiri sebagai penonton sedikit bingung dengan robot ini. Robot kok terkesan memiliki feeling yang lengkap gitu. Dan ya, tampak jelas di video, tembakan barusan tak mengenai anggota tubuh Jang E seperti biasanya. Sadar jika Jang E berniat kabur, Ronald pun membunyikan alarm pertanda bahaya yang membuat adrenalin pun kian memuncak.
Di lain sisi, setelah menghapus semua data asli projek Jang E di server utama, Susi segera menuju lokasi robot Jang E yang tengah dalam kondisi terdesak. Beruntung di momen-momen krusial tersebut, Susi berhasil menolongnya dan lantas memindahkan otak Jang E ke dalam robot yang baru saja mereka kalahkan untuk menghindari robot polisi yang tengah menuju lokasi tersebut. Susi dan Jang E kemudian berniat kabur sejauh mungkin dengan harapan dapat mempertahankan kesadaran sang bunda dan hidup normal seperti manusia konvensional pada umumnya. Namun entah dari mana, Ronald ternyata telah menunggu di dalam sana sembari mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap Susi yang berniat membawa kabur robot yang dibanggakannya selama ini. Sehingga dan ya, disitulah kemudian Ronald baru menyadari jika dia ternyata adalah sebuah robot sama halnya dengan Jang E yang menjadi proyeknya selama ini. Sadar dengan potensi yang ia miliki, kekuatan Ronald pun meningkat menjadi 180 derajat dan mampu mengimbangi setiap serangan yang dilancarkan oleh Jang E. Belum selesai dengan Ronald, kini robot polisi pun datang sehingga semakin memperburuk keadaan. Dan disinilah terlihat dengan jelas kemampuan sang legenda perang di masa lalu dalam menghadapi mereka semua. Kereta pun terpisah menjadi dua akibat menabrak sesuatu dan menghantam kereta yang ada di depannya. Dengan cepat, Susi yang berada di atas pun menembakkan senjata pengait ke arah Jang E. Dan di akhir cerita, dengan sisa-sisa tenaga yang dimiliki, Susi berusaha meyakinkan Jang E untuk segera pergi dari sana dan menjalani hidup bebas dengan lebih memikirkan dirinya sendiri tanpa bayangan-bayangan beban yang selama ini dipikulnya. Sementara untuk Susi sendiri, belum jelas apakah ia berakhir dengan tewas atau ia menjadi robot seperti yang lainnya. Entahlah. Tamat.